Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasdi Adungka. Saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi, kebugaran jasmani bisa dibilang suatu kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang agar bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Dengan kesehatan jasmani yang bagus, seseorang bisa mengetahui kemampuan fisiknya dalam menjalankan kesibukan sehari-hari. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Jika kita selalu melatih kebugaran tubuh, ada banyak hal yang dapat diperoleh. Beberapa manfaat tersebut diantaranya adalah dapat meningkatkan sirkulasi darah dan kinerja jantung. Kebugaran jasmani juga dapat meningkatkan daya tahan dan kekuatan tubuh agar badan menjadi energi, memiliki respon dan reaksi tubuh yang tepat, mengurangi risiko obesitas, terhindar dari cedera, dan masih banyak manfaat lainnya. Adapun komponen-komponen kebugaran jasmani adalah sebagai berikut. Satu adalah kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan aktivitas. Kekuatan otot, baik otot tangan atau otot kaki, dapat diperoleh dari latihan yang serupa yang terus-menerus dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Latihan angkat beban dapat digunakan untuk melatih kekuatan otot tangan. Beberapa latihan untuk meningkatkan kekuatan antara lain yaitu latihan ini dapat menambah kekuatan otot tungkai dan otot perut. Push up. Latihan ini dapat menambah kekuatan otot lengan. Sit up. Selain dapat mengecilkan perut, latihan ini dapat membuat otot perut menjadi makin kuat. Angkat beban. Latihan ini digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Kekuatan latihan tersebut dengan frekuensi sedikit saja. Bench up. Sama halnya seperti sit back up. Dapat meningkatkan kekuatan otot perut. 2. Daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, atau sistem pernapasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien. Berdasarkan dengan latihan, kekuatan daya tahan dapat dilatih dengan beban yang tidak terlalu berat. Frekuensi juga lebih lama dan dalam durasi waktu yang panjang pula. Contohnya latihan untuk kebugaran jasmani bagi daya tahan antara lain lari minimal 2 km, lari minimal 12 menit, lari mustaqim, angkat beban dengan berat yang ringan, namun pengulangan dan jumlahnya sebanyak, serta lari naik turun bukit atau tanjakan dan turunan. 3. Daya otot. Pengertian dari daya otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Selain itu, hal ini dapat dihubungkan dengan sistem
anaerobik dalam proses memenuhi energi. Daya otot bisa juga disebut dengan daya letak otot atau explosive power. Beberapa latihan yang dapat menambah daya otot antara lain yaitu vertical jump atau gerakan meloncat ke atas, dapat melatih daya ledak otot tungkai. Front jump atau gerakan meloncat ke depan juga melatih daya letak otot tungkai. Sit up atau gerakan meloncat ke samping melatih expressive power dari otot tungkai. Yang keempat, kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang singkat. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam olahraga lari pendek dengan jarak 100 dan 200 meter. 5. Daya lentur. Daya lentur adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara mengeluarkan tubuh yang baik. Jika seorang memiliki kelenturan yang baik, orang tersebut akan dapat menghindari dari cedera. Cedera tak hanya dialami oleh seseorang yang berolahraga saja, tetapi dapat terjadi pada semua orang yang melakukan aktivitas fisik secara tiba-tiba. Adapun contoh latihan atau olahraga untuk meningkatkan daya lentur antara lain adalah yoga, senam, dan renang. 6. Kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengupas posisi pada area tertentu dengan kecepatan. Olahraga yang mengandalkan kelincahan adalah olahraga bulu tangkis. Atlet bulu tangkis dituntut untuk dapat mengambil shuttlecock dimanapun yang lawan arahkan asal masih masuk dalam garis lapangan. Itulah mengapa pebulu tangkis dituntut untuk memiliki teknik yang baik serta kelincahan. 7. Koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengidentifikasi berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Contoh latihan dari komponen kebugaran jasmani bagi koordinasi adalah memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan, kemudian menggapainya lagi dengan tangan kiri. Begitu juga sebaliknya. 8. Keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengendalikan tubuh sehingga gerak-gerak yang dilakukan dapat memunculkan dengan baik dan benar. Senam merupakan satu di antara cabang olahraga yang sangat mengandalkan keseimbangan. Beberapa contoh latihan untuk meningkatkan keseimbangan antara lain berjalan di atas botol kayu, berjalan di atas balok kayu setebal 10 cm yang memiliki ukuran panjang 10 meter, berdiri tegak satu kaki jinjit atau juga dengan sikap lilin. 9. Ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Beberapa contoh olahraga yang membutuhkan kekuatan antara lain menahan bowling seperti bola dan basket,
Contoh latihan untuk meningkatkan kecepatan antara lain adalah melempar bola tenis ke tembok sebelumnya tembok telah diberi sasaran atau diberi tanda terlebih dahulu. Untuk lebih spesifik, langsung saja melatih kecepatan dengan memasukkan bola ke ring lawan untuk olahraga bola basket. Untuk sepak bola, dengan latihan menendang bola ke gawang yang dijaga oleh seorang penjaga gawang agar kekuatan lebih dapat diperhitungkan dan memiliki tantangan. Reaksi 10 reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditanggap oleh indera satu di antara lain. Satu di antara latihan yang dapat meningkatkan reaksi adalah olahraga tangkap bola. Adapun cara melakukan tes pengukuran kebugaran jasmani, yaitu 1. Lari cepat 50 meter. Tujuan tes ini adalah untuk mengukur lari seseorang. 2. Tes gantung angkat tubuh putra dan gantung siku putri. 3. Tes baring duduk sit up. 4. Loncat tegak. 5. Lari jarak menengah. Kita dapat mengukur denyut nadi jantung kita itu 1. Setelah berolahraga selama 10 menit, berhenti. 2. Letakkan 2 jari telunjuk dan jari tengah di bagian dalam pergelangan tangan. 3. Hitung denyut nadi selama 15 menit atau 15 detik. Kemudian kali 4 untuk mendapatkan denyut per menit. Gunakan denyut per menit untuk menyesuaikan seberapa keras kamu sedang berolahraga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.